Pernah ada yang komplain, misalnya ketika setelah jadi produk ternyata mereka tidak puas. Insya Allah semuanya ini enggak. Belum pernah ada. Iya, karena itu tadi kita bikin, insya Allah kita jaga kualitas. Kita upayakan dibuat sesuai dengan spek aslinya, baik segi bentuk, warna, kekuatan juga kita upayakan berkualitas, sehingga kayak yang gini ini itu saya bilang bisa untuk barang pajangan di showroom, di aler, untuk di rumah pun barang pajangan karena bentuknya sesuai dengan aslinya. Juga bisa untuk alat simulator, alat peraga misalnya, bagaimana cara-cara untuk dia memarkirkan mobil, cara untuk bongkar muatan, kalau misalnya dia harus ganti oli, ganti air atau gimana untuk menjungkirkan kepala kabinnya, itu bisa. Misalnya kalau untuk peragaan di mana posisi tangki untuk tipe mobil ini, di mana posisi aki, di mana ya kita buat itu, ya insya Allah mereka puas dengan produk yang kita buat. Ya segi kekuatan pun yang kayak gini ini kalau dimainkan anak-anak pun, kalau untuk sekedar muatan 20 kilo, 25 kilo kuat. Masih kuat. Kita jamin. Karena as roda ini kita pasang pakai baut 10 yang kita baut 10 baja. Jadi kekuatan insya Allah selama ini nggak ada komplain. Pak Ngaini, sampai kapan Bapak akan menggeluti pekerjaan seperti ini? Sepanjang dibutuhkan. Artinya ketika pernahkah Bapak terpikir untuk mewariskan ini kepada anak-anak? Untuk melanjutkan? Kalau dapat malah anak saya jangan jadi kayak saya. Kalau bapaknya bikin gini, miniaturnya, mainannya, mungkin anak saya kalau dapat bikin mobil aslinya. Jangan ikut seperti bapaknya. Itu. Pernah terpikir Pak untuk berhenti kemudian menjadi karyawan di sebuah perusahaan swasta? Enggak. Justru daya saya istilahnya udah puas bekerja di perusahaan, bekerja dengan orang lain. Jadi saya ingin untuk bekerja itu sifatnya saya nggak mau diatur oleh pekerjaan, tapi saya yang ngatur pekerjaan. Ketika kita masih di perusahaan, bukan apa-apa, kita jadi bawahan orang, pasti kita diatur orang, diatur oleh pekerjaan. Saya nggak bisa, saya orang bebas. Jadi saya buat pekerjaan saya sendiri, saya yang ngatur pekerjaan saya sendiri. Jadi saya nggak akan diatur oleh pekerjaan saya. Ketika mood saya kerja, kalau nggak mood ya udah saya nyantai. Karena kalau posisi nggak mood, dipaksakan juga hasilnya nggak bagus. Pak, boleh tahu dalam sebulan berapa omset yang bisa kita kumpulkan? Kalau omset rata-rata, kalau saya hitung-hitung 2018 ini dari 2017 ya, sebulan kira-kira ada 2 unit atau 3 unit lah yang sold out. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk generasi muda, setidaknya untuk generasi di usia anak Bapak yang sekarang ini ke depannya, sebagai pesan penutup? Ini banyak sebenarnya, tapi setidaknya berpikirlah untuk bagaimana kita berinovasi, berkreasi. Jangan tergantung ke orang lain, tergantunglah pada diri sendiri dan Allah. Jangan tergantung ke orang lain. Jadi buatlah suatu pekerjaan. Jadi kita sendiri yang ngatur pekerjaan, kita sendiri memanage diri kita sendiri. Kalau masih berharap bekerja dengan orang lain, berarti kita mau untuk diatur oleh orang lain, mau diatur oleh pekerjaan. Ya kalau memang sanggup itu silahkan. Tapi berupayalah berpikir untuk gimana menciptakan pekerjaan sendiri, berkreasi sendiri. Jadi memang swadesi lah, kalau ibarat kata di India, di Indra Gandhi bilang swadesi. Dengan kemampuan sendiri, dengan bahan baku sendiri, kita produksi sendiri untuk menghasilkan duit kita sendiri. Gitu. Dengan kondisi keterbatasan fisik seperti ini, Bapak sama sekali tidak merasa terbebani? Oh tidak sama sekali, karena saya yakin Allah nggak pernah bikin gagal produk. Ya, Allah nggak pernah gagal produk dalam membuat sesuatu, pasti. Apa pesan Bapak kepada mereka yang juga mengalami kondisi fisik itu yang tadi sempurna? Jangan putus asa, jangan anggap Allah membuat suatu produk gagal tentang diri kita. Tapi sebenarnya kita yang gagal untuk menyiasati, menyingkapi kondisi kita. Kita sendiri yang gagal sebenarnya, makanya kita jadi orang patah. Tapi yakin, karena Allah juga sudah mengatakan sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan dalam bentuknya. Artinya kenapa? Oh, mungkin fisik dia kurang, dia buta mungkin, dia buntung mungkin, tapi akal pasti ada. Ya.
Kalau kata mak saya, biarlah kurang makan daripada kurang akal. Karena kalau kebanyakan makan nanti justru kurang akal. Nah, di situ. Jadi akal diperbanyak. Jangan pesimis. Allah itu sempurna loh dan menciptakan sesuatu yang sempurna. Saya kadang justru geram, saya kesal kalau ada di perapatan, di pinggir jalan, orang sempurna, kurang dikit badannya kok menggini. Ya. Pernah 2 kali malah saya buat di perapatan SKA. Dia sehat, saya tengok badannya sehat, bukan segala macam apa. Tapi kok gini-gini, bang. Dia berharap saya mau kesini, dia bilang, coba tengok tangan saya bang, mana lebih bagus tangan kita? Saya gitu kan, bang, usahakanlah jangan gini bang, usahakan gini bang, itu lebih bagus bang, marwah kita dijaga. Bagaimana respon mereka ketika itu, Pak? Ya pertama sih mereka kaget, tapi pas waktu itu ya saya mau bawa gini, bawa minum. Aku waktu itu belum pakai becak, pakai motor saya. Ini cak, buatlah kayak gini bang, apa yang kita bisa buat? Nggak bisa abang bikin gini, entah abang minimal bisa meraut bambu, abang bikin sangkar burung. Nggak bisa abang meraut bambu, abang raut daun kelapa, abang bikin sapu lidi, jadi duit loh bang. Nggak bisa abang nggak punya pokok kelapa, masuk abang ke belukar orang, abang cari kayu potongan-potongan, bisa abang ekspor ke daerah Sumbar untuk tangkai sapu, jadi duit loh bang. Bisa. Artinya selalu ada jalan untuk orang. Yang penting akal jalan. Akalnya jalan. Tapi jangan akal dibiarin jalan-jalan, kita tetap di sini. Pak ini maaf, memang yang di tangan sebelah kiri tidak bisa tidak bisa istilahnya respon. kalau yang kanan kiri ini memang bawaan lahir. Kalau untuk menjinjing bisa, menjunjung tidak bisa. Jadi kalau untuk memegang bisa, menarik bisa. Tapi kalau menjunjung memang nggak bisa, nggak ada kekuatan. Tapi kalau untuk bekerja tetap bisa membantu memegang. Dan semua produk ini adalah hasil dari tangan Bapak? Iya, saya buat sendiri. Yang kondisi seperti paling yang ada membantu misalnya ngamplas-ngamplas, untuk ngecat itu ada yang tenaga membantu. Tapi kalau untuk memulai sejak dari bikin polanya, memotongnya, merakit, merangkai segala macamnya itu tetap saya. Mengukirnya tetap saya, melukis tetap saya. Paling cat dasar, waktu ngamplas mendompol itu bisa saya kasih ke yang lain. Karena ini pengaruh pada kualitas barang nanti, kualitas produk. Satu lagi nih Pak ini, kalau ada konsumen yang tertarik dengan produk Bapak, mereka harus mesannya kemana? Bisa menghubungi saya melalui WA saya di 0812 7691 873, atau juga bisa menemukan saya di Instagram dengan @gallery_wordscript, atau di Facebook saya ada, tinggal di searching di Facebook, tulis aja di situ wordscript, WOODSKRIP, wordscript, di searching nanti jumpa, tinggal klik. Itu adalah galeri workshop saya di Facebook. Atau kalau langsung ke tempat saya juga bisa, workshop saya, galeri saya di Jalan Tua Karya, Gang Sabilillah, Panam, Pekanbaru. Berarti kami sangat menunggu. Aktif di sosial media untuk promosi? Iya, insya Allah untuk pemasaran kami nggak hanya secara offline, baik saya di Car Free Day, saya mangkal di Jalan SM Amin, di Nangka Ujung, di Arifin Ahmad, kadang saya ke Stadion Utama, juga melalui media online saya juga pasarkan melalui Facebook, di Instagram, di PJBO ada. Jadi kalau yang nggak bisa datang ke rumah saya bisa melalui WA atau melalui inbox di Facebook atau di Instagram. Yang bisa datang mungkin lebih baik, jadi bisa langsung melihat bagaimana bentuknya, speknya gimana, gimana proses kerjanya. Tentu ikut akan lebih puas dan lebih baik. Oke. Sahabat Bertua, setiap kita diberikan pilihan dan setiap pilihan itu pasti ada risikonya. Yang terpenting bukan soal berhasil atau gagal dari pilihan yang kita ambil, tapi berani memulai untuk berbuat yang terbaik. Jadikan kekurangan sebagai tantangan untuk menjadi diri lebih baik. Seperti yang diungkapkan Pak Ngaini, kekurangan fisik jangan dijadikan alasan untuk membuat kita kekurangan akal. Bukan begitu, Pak? Ya. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Sampai ketemu di inspirasi story berikutnya. Saya Melba Ferry Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.